Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai hari saat ini. Shalawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita menuju ke zaman yang terang benderang seperti ini. Anak-anakku, santriwan, santriwati yang Bapak cintai, kembali lagi bersama Bapak dalam pembahasan materi tentang kiat-kiat di dalam melaksanakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Tanpa terasa pula kita sudah berada di hari-hari terbaik di bulan Ramadan, yakni grand final daripada bulan Ramadan itu sendiri. Bagaimana cara melakukan kiat-kiat terbaik di pada bulan Ramadan ini? Ada beberapa kiat-kiat menurut ulama yang bisa dilaksanakan di dalam mengarungi 10 hari terakhir ini. Yang pertama dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar pastinya sudah kita lakukan setiap di bulan Ramadan setiap hari. Entah itu di pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Memperbanyak istighfar dapat menguatkan dan dapat melancarkan kegiatan di pada 10 hari terakhir ini, dan juga serta bisa memohon ampun dan bertobat kepada Allah apa yang telah kita lakukan di hari-hari sebelumnya yang membuat kita merasa berat atau merasa susah menjalankan kegiatan di 10 hari terakhir adalah biasanya yang di hari pertama, hari kedua, hari ketiga bulan Ramadan kita rajin-rajinnya melaksanakan kegiatan hal-hal yang positif. Tetapi di hari ke-21, 28, dan 29 justru malah melempem, malah berkurang, tidak seperti hari pertama, kedua, dan ketiga. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah dosa. Bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya adalah dengan memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Anak-anakku, santriwan, santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun dan bertaubat kepada Allah itu merupakan salah satu kiat atau strategi dalam melaksanakan 10 hari yang terakhir agar kita bisa menemui Lailatul Qadar ataupun menemui hari-hari terbaik di bulan Ramadan. Santriwan, santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat yang berikutnya adalah bertawakal kepada Allah. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita adalah makhluk yang lemah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Karena kita lemah, maka kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa melakukan sholat tarawih, tidak akan bisa melakukan baca Al-Quran, tidak bisa melakukan zakat dan lain sebagainya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tanpa ada kekuatan dan daripada Allah, pertolongan daripada Allah, kita tanpa apa-apa
di hadapannya. Santriwan, anak-anakku, santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bertawakal kepada Allah, berserah diri, karena kita di samping kita berusaha dalam melakukan ibadah dengan melakukan hal-hal yang baik, insya Allah kita akan menemui tujuan daripada puasa ini, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa dengan husnul khotimah dan juga bisa menemui Lailatul Qadar apabila kita sungguh-sungguh menjalankan 10 hari yang terakhir ini. Selanjutnya, kiat yang ketiga adalah, yang pertama tadi adalah beristighfar, memperbanyak istighfar. Yang kedua, bertawakal kepada Allah. Yang terakhir adalah berhusnuzon kepada Allah. Husnuzon itu santriwan-santriwati yang dirahmati dan Bapak cintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Bapak cintai. Husnuzon itu tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi husnuzon juga diperuntukkan atau diharuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berhusnuzon kepada Allah? Karena semua hal yang kita husnuzonkan pasti akan berhasil maksimal, walaupun tidak sesuai dengan kita, itu adalah yang terbaik. Husnuzon kepada Allah untuk apa? Husnuzon dalam hal melakukan kegiatan ibadah ini, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi bisa bertempur atau bertanding di pertandingan grand final daripada bulan Ramadan ini, yakni 10 hari terakhir. Berhusnuzon terhadap sesuatu yang bisa kita laksanakan, bahwa kita yakin bisa mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Santriwan, santriwati, anak-anakku yang Bapak cintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah sebelum pintu ditutup, sebelum peluit akhir dibunyikan, sebelum gerbang telah ditutup. Kita harus terus bersemangat, harus terus mencoba dan mencoba, walaupun gagal lagi. Insya Allah Allah akan menentukan, karena kita sudah bertawakal, kita sudah berhusnuzon, kita sudah beristighfar kepada Allah. Insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam kelompok la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku yang Bapak cintai, ada sebuah kisah atau cerita, tapi agak sedikit masih mengenai hal yang bisa mendorong untuk berbuat baik di 10 hari terakhir, yakni antara nafsu dan akal dan nafsu. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada dua hal yang terpenting, yakni akal dan nafsu. Akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, sedangkan nafsu mengikuti perintah daripada akal. Dulu pada zaman diciptakannya penciptaan manusia, akal dan ruh ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai akal, kemarilah." Akal dipanggil menghadap Allah. "Siapa kamu?" "Aku adalah hambamu yang lemah." Kemudian ditanya yang kedua kalinya, "Siapa kamu?" "Aku adalah hambamu yang lemah." Jawaban akal sangatlah sopan, tidak seperti orang yang sombong, tidak seperti sifat-sifat yang sombong. Kemudian Allah memanggil nafsu, "Wahai nafsu, siapa kamu?" Lalu nafsu menjawab, Allah memanggil nafsu, bertanya kepada nafsu, "Siapa kamu dan siapa aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah aku, kamu adalah kamu."
luar biasa jawaban daripada nafsu ini, sangat sombong sekali, padahal dia adalah hanya ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai nafsu, siapa kamu dan siapa aku? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Masih sombong juga, setiap jawaban daripada nafsu dengan jawaban yang sama, maka Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka yang paling bawah, neraka yang paling dalam selama 100 tahun. 2 kali seperti itu, diangkat lagi, ditanya lagi, diangkat lagi, ditanya lagi, kemudian sampai yang ketiga kalinya baru nafsu ketika ditanya siapa kamu dan siapa aku adalah hambamu yang lemah dan engkau adalah Tuhanku. Baru nafsu mengakui bahwa dia adalah hamba yang lemah dan Allah adalah Tuhannya. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika akal dan nafsu kita sama-sama bisa mengontrolnya dan membawanya ke hal-hal yang baik, insya Allah kita akan baik. Karena nafsu itu bagaikan jahat ya, bagaikan ketika dia nafsu berpikir ke arah baik, maka akan hal yang terjadi akan baik. Ketika dia memikirkan hal yang buruk, maka nafsu pun akan lebih mengikutinya lagi. Semoga bisa bermanfaat apa yang telah saya sampaikan pada session kali ini atau kultum kali ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.